Shalom, selamat malam. Senang berjumpa kembali dengan Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua di dalam ibadah keluarga Rabu 28 April 2021. Kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam renungan kita pada malam hari ini. Kita siapkan bacaan kita dari 2 Raja-Raja 17 ayat yang ke-13 sampai 23. 2 Raja-Raja 17 ayat yang ke-13 sampai 23. Biarkan Alkitabnya terbuka dan kita satu dalam doa. Bersyukur kami untuk malam hari ini ya Tuhan, untuk kemurahan Tuhan, untuk perkenanan Tuhan sehingga kami boleh ada berkumpul bersama-sama dengan keluarga dalam satu ibadah untuk dapat belajar kembali, untuk dapat dikuatkan kembali, menerima berkat kebenaran firman Tuhan. Biar pada malam hari ini Tuhan, Engkau sungguh-sungguh beracara dengan kami, agar apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami, itu boleh Tuhan sampaikan dengan bahasa yang sederhana lewat hamba-Mu, dan itu boleh dapat menjadi satu rema di dalam kehidupan. Berkati hamba-Mu yang berbicara, berkati hamba-hamba-Mu yang mendengarkan. Biar Roh Kudus-Mu menguasai ruangan hati kami, ruangan kehidupan kami di dalam rumah ini, agar sungguh-sungguh Tuhan, kami boleh dijamah, dikuatkan, dipulihkan, dan biarlah Tuhan sendiri yang mau berbicara kepada kami. Materaikan setiap kata-kata yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini, batalkan semua kata-kata yang tidak berkenan kepadamu. Terpuji-pujilah Engkau Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca dari 2 Raja-Raja 17 ayat yang ke-13 dan 23 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang tilik. Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku, sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku para nabi. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menegarkan tengkuknya, seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. Mereka menolak ketetapannya dan perjanjiannya yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka, juga peraturan-peraturannya yang telah diperingatkannya kepada mereka. Mereka mengikuti dewa-dewa kesia-siaan, sehingga mereka mengikuti bangsa-bangsa yang di sekeliling mereka. Walaupun Tuhan telah memerintahkan kepada mereka, janganlah berbuat seperti mereka itu. Mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan Allah mereka, dan telah membuat 2 anak lembu tuangan. Juga mereka membuat patung Asyera, sujud menyembah kepada segenap tentara langit, dan beribadah kepada Baal. Tambahan pula, mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api dan melakukan tenung dan telaah dan memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, sehingga mereka menimbulkan sakit hatinya. Sebab itu Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Juga Yehuda tidak berpegang pada perintah Tuhan Allah mereka, tetapi mereka hidup menurut ketetapan yang telah dibuat Israel. Jadi Tuhan menolak segenap keturunan Israel. Ia menindas mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok-perampok sampai habis mereka dibuangnya dari hadapannya. Ketika ia mengoyakkan Israel daripada keluarga Daud, maka mereka mengangkat Yerobeam bin Nebat menjadi raja. Tetapi Yerobeam membuat orang Israel menyimpang daripada mengikuti Tuhan dan mengakibatkan mereka melakukan dosa yang besar.
Demikianlah orang Israel hidup menurut segala dosa yang telah dilakukan Yerobeam. Mereka tidak menjauhinya. Sampai Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya, seperti yang telah difirmankannya dengan perantaraan semua hambanya, para nabi. Orang Israel diangkut dari tanahnya ke Asyur, ke dalam pembuangan. Demikianlah sampai hari ini. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan. Haleluya. Kembali pada malam hari ini, kita diingatkan kembali soal perjalanan bangsa Israel. Kalau pada waktu lalu bicara soal perjalanan bangsa Israel, pastinya kita akan teringat dengan mengapa Tuhan membawa keluar bangsa Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian. Kalau kita boleh melihat di dalam peta perjalanan, jarak antara Mesir ke tanah Kanaan tidak jauh, hanya sekitar 800 km. Kalau ditempuh dengan pesawat saat ini hanya sekitar 1 jam atau 1 jam 30 menit paling lama. Kalaupun ditempuh dengan berjalan kaki, hanya 25 hari saja. Tetapi kita ingat bahwa bangsa Israel di dalam perjalanannya dari tanah Mesir kepada tanah Kanaan memakan waktu 40 tahun. Dan di dalam 40 tahun itu, kalau kita kembali mengingat, begitu banyak Tuhan menolong, begitu banyak Tuhan memimpin. Tetapi apa yang terjadi? Selalu ada pemberontakan, selalu ada tegar tengkuk, selalu ada membelakangi Tuhan. Sehingga inilah hasilnya. Pada malam hari ini kita baca dari 2 Raja-Raja 17 ayatnya yang ke-13 sampai 23. Kitab Raja-Raja 1 dan 2 berisi kisah historis yang melanjutkan kisah historis yang terdapat di dalam 1 dan 2 Samuel. Pada mulanya 1 dan 2 Raja-Raja terdiri dari satu kesatuan. Nah, dimulai dengan 1 Raja-Raja di mana di dalam pasal 1 Israel menjadi satu kerajaan yang dipimpin oleh Salomo, dan kerajaan itu sangat besar. Salomo memerintah selama 40 tahun. Dan setelah kerajaan Israel terpecah menjadi 2, Israel Utara dengan ibu kotanya Samaria merupakan kerajaan yang terdiri dari 10 suku. Dan Israel Selatan yang kita kenal dengan Yehuda dengan ibu kotanya Yerusalem itu terdiri dari 2 suku, yaitu Yehuda dan Benyamin. Meneliti soal raja-raja ini, baik Israel Utara maupun Israel Selatan, itu sama-sama dipimpin oleh 20 orang raja. Tetapi apa yang terjadi? Israel Utara dengan ibu kota Samaria, 0 dari 20 rajanya menyembah Tuhan. Kriterianya adalah menyembah Tuhan saja atau menjauhkan berhala dan setia kepada perjanjiannya. Dari 20 raja yang memerintah di Israel Utara, 0 raja yang sungguh-sungguh menyembah Tuhannya. Nah, bagaimana dengan Israel Selatan? Keadaannya tidak jauh berbeda, walaupun Israel Selatan dengan ibu kotanya Yerusalem itu jauh lebih baik. Dalam arti diperintah oleh 20 raja, tetapi ada 8 orang raja yang sungguh berkenan kepada Tuhan Allah. Nah, kisah perjalanan kerajaan Israel atau Raja Yerobeam kemudian memuat tentang menghilangnya ketaatan kepada Allah dan berujung pada kehancuran dan perebutan Israel Utara jatuh ke tangan Asyur, itu pada sekitar 722 sebelum Masehi. Lalu dilanjutkan dengan kisah mengenai kerajaan Yehuda atau Raja Rehabeam yang kemudian hari ini juga menghilangkan ketaatan mereka kepada Allah yang berujung pada kehancuran perebutan Yehuda oleh Babel. Itu sekitar 586 sebelum Masehi, kira-kira 200 tahunan sebelum Masehi bedanya. Ujung-ujungnya adalah kehancuran. Maksud dari penulisan kisah ini adalah digambarkan, dari penulisan kisah raja-raja ini digambarkan bagaimana kejayaan pada masa Daud kemudian diwariskan kepada Salomo. Salomo mendirikan bait Allah yang luar biasa. Kemudian kerajaan ini hancur
di zamannya Israel Utara dan juga Yehuda. Tergambar di sini. Tujuannya adalah kita akan mengetahui ketaatan Allah itu mempunyai dua arti. Kalau taat, maka kejayaanlah yang muncul. Tetapi kalau tidak taat, maka kehancuran yang muncul. Sampai di sini sebetulnya khotbahnya jelas. Bahwa ketika kita taat, Tuhan menyertai kita dan kejayaan yang muncul. Tetapi ketika kita membelakangi Tuhan, sebagaimana judul khotbah kita pada malam hari ini adalah mengabaikan peringatan. Ketika kita tidak taat, dengan mudah Tuhan menghancurkan segalanya. Tema 1 Raja-Raja adalah Allah mempergunakan sejarah untuk memberi contoh kepada kita tentang kehidupan berkemenangan. Kalau kita sama-sama baca di dalam 1 Raja-Raja, bahwa Allah itu sungguh-sungguh melukiskan bagaimana kehidupan berkemenangan dan bagaimana kehidupan yang kalah. Allah lebih peduli akan keadaan di mana kita memiliki hikmat dan hati baginya daripada kesuksesan kita secara pribadi. Tetapi di dalam 2 Raja-Raja, Allah membenci dosa dan Ia tidak membiarkan terus berlanjut. Allah terkadang menggunakan orang kafir untuk memperbaiki umatnya. Dan bentuk Allah mendisiplinkan umatnya adalah satu bukti tentang bagaimana Allah mengasihi kita. Nah, sekarang bagaimana konteksnya? Kalau kita melihat pembacaan kita dari 2 Raja-Raja 17 ayat 13 sampai 23. Di sini jelas dikatakan bahwa dengan naiknya Hosea sebagai raja di Israel Utara, Hosea memerintah 9 tahun. Apa yang dilakukan Hosea adalah sama buruknya dengan raja-raja lain sebelumnya. Kenapa? Karena Hosea memang membangkang kepada Asyur. Tetapi yang terjadi, Hosea membangkang kepada Asyur bukan karena dia menyembah Tuhan dengan taat, sehingga kemenangan demi kemenangan dia peroleh. Yang terjadi adalah Hosea membangkang kepada Asyur karena Hosea mengadakan persepakatan dengan Mesir, mengandalkan kekuatan Mesir untuk melawan Asyur. Masalahnya sesungguhnya bukan persekongkolan Hosea dengan Mesir yang menjadi masalah di sini. Namun Hosea dan orang Israel itu melakukan banyak sekali dosa. Yang paling fatal adalah penyembahan ilah-ilah lain, yang berarti pelanggaran pada perintah pertama dari 10 perintah Tuhan. Kalau kita lihat di sini bahwa mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan. Mereka mendirikan tugu-tugu dan tiang-tiang berhala, membakar korban seperti bangsa-bangsa lain, dan beribadah kepada berhala-berhala. Satu sikap yang sungguh-sungguh bukan saja menjauhkan mereka dari Tuhan Allah, bahkan membangkang atau membelakangi Tuhan Allah. Sungguh-sungguh terbalik kondisinya, dan itu terjadi pada masa Hosea memimpin. Kalau kita melihat pendalaman teksnya, di dalam ayatnya yang ke-13, kalau kita baca di sana bahwa Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang tilik. Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku para nabi. Ayat ini harus dipahami sebagai Tuhan itu tidak langsung menghukum, tetapi Tuhan memberikan peringatan lewat berbagai kesempatan bagi Israel untuk bertobat dan kembali kepada jalannya. Pesan yang ingin disampaikan Tuhan adalah tentang pertobatan. Hal ini menggambarkan cinta kasih Tuhan. Ini harus dipahami sebagai bukan karena Tuhan tidak mengasihi bangsa Israel, tetapi karena Tuhan sungguh mencintai. Orang yang mencintai anaknya sebagai contoh, dia akan melakukan segala upaya untuk mendisiplinkan. Dan penghukuman Tuhan atas Israel harus dipahami sebagai satu pendisiplinan yang dilakukan oleh Allah kepada Israel. Kalau kita melihat pada ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-17, bagian ini merupakan respons bangsa Israel atas peringatan yang diberikan Tuhan. Bukan bertobat, tapi saya mencatat di sini ada 10 hal yang sungguh-sungguh dilakukan di luar Tuhan oleh bangsa Israel.
Yang pertama adalah mereka tidak mendengarkan. Yang kedua, mereka menegarkan tengkuk dan mengeraskan diri. Yang ketiga, mereka menolak ketetapan perjanjiannya dengan segala peraturannya. Yang keempat, mereka mengikuti bangsa-bangsa yang di sekeliling mereka. Dan yang kelima, mereka meninggalkan segala perintah Tuhan. Keenam, mereka membuat patung-patung dan pasti menyembahnya. Yang ketujuh disebut di sini bahwa mereka menyembah tentara langit. Yang kedelapan, mereka beribadah kepada Baal. Yang kesembilan, mereka mempersembahkan anak-anak sebagai korban bakaran. Dan yang kesepuluh adalah mereka memperbudak diri pada kejahatan. Secara tegas dan jelas disebutkan dalam ayat-ayat ini, ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-17 tadi, bahwa ayat-ayat ini merupakan jelas-jelas menuliskan semua pelanggaran-pelanggaran dan dosa yang sudah dilakukan oleh bangsa Israel. Yang semuanya itu kalau kita melihat sangat-sangat bertolak belakang dengan pertolongan Tuhan yang luar biasa kepada bangsa Israel. Bukan saja melanggar, bahkan dosa-dosa ini merupakan satu rangkaian kegiatan yang membawa bangsa Israel menjauhi bahkan membelakangi Tuhan, dan tidak ada celah bagi mereka untuk kembali kepadanya selain penghukuman Tuhan. Kalau kita melihat di ayatnya yang ke-18 sampai 20, pada bagian ini disebutkan akibat yang harus ditanggung oleh Israel atas kebebalan mereka sendiri. Di sini saya mencatat akibatnya ada 5. Yang pertama adalah segala perbuatan menimbulkan murka Tuhan yang sangat atas mereka. Tuhan murka karena betul-betul Tuhan melihat bahwa tidak ada celah bagi Tuhan untuk mengembalikan bangsa Israel ini untuk menyembah dan setia kepadanya selain menghukum. Yang kedua, Tuhan akan menyingkirkan atau menjauhkan mereka dari hadapannya dan tidak lagi mendapatkan perkenanan Tuhan. Bisa dibayangkan. Yang ketiga, Tuhan menolak mereka. Yang keempat, Tuhan menindas dan menyerahkan mereka ke tangan bangsa yang akan menghancurkan dan menjarah mereka. Dan yang kelima, Tuhan membuang dan melemparkan mereka dari hadapannya, dari bangsa pilihan menjadi bangsa yang dibuang. Kemudian kalau kita memperhatikan di ayatnya 21 yang sampai 23, bagian ini mengingatkan kembali ketika kerajaan Israel terpecah dua, utara dan selatan. Mengingat kembali bagaimana raja-raja yang berkuasa mulai dari Yerobeam membawa bangsa ini jauh terpuruk di dalam dosa. Tuhan menjauhkan mereka. Walaupun tampaknya bahwa Israel selatan atau Yehuda itu jauh lebih baik daripada Israel utara, tetapi keduanya kerajaan ini akhirnya menemukan kehancuran. Kalau Israel utara jatuh kepada Asyur, Israel selatan atau Yehuda jatuh ke Babel. Jadi di sini sungguh-sungguh memperlihatkan bagaimana ketika Tuhan berjalan bersama-sama dengan bangsa itu, kemenangan akan diperoleh ketika ketaatan itu ada, dan kekalahan akan diperoleh ketika ketidaktaatan itu menjadi bagian dari mereka. Nah, apa hubungannya, apa konteksnya dari kisah kita pada malam hari ini dengan kehidupan kita saat ini? Yang pertama adalah ketika Tuhan menghajar bangsa Israel, itu bukan semata-mata karena dia marah, tetapi karena Allah sungguh mengasihi umatnya. Hal ini harus dipahami sebagai satu wujud kasih Allah. Kalau kita melihat bahwa, kalau kita ingat kembali ketika kita masih kanak-kanak tentunya, gak jarang kita dipukul atau mungkin kita dimarahi atau berbagai peringatan dilakukan oleh orang tua kita kepada kita. Apakah orang tua kita membenci kita? Pastinya tidak. Yang orang tua kita lakukan adalah wujud dari cinta kasih. Ketika kita bermain dan lupa belajar, biasanya orang tua kita marah. Kemudian kalau saya dulu mainan anak saya simpan. Tampaknya luar biasa jahat. Kenapa? Karena apa yang dia suka saya ambil. Tetapi prinsipnya adalah
Saya ingin mendisiplinkannya dengan kondisi bahwa jangan terus bermain. Ada waktunya bermain, ada waktunya belajar. Nah, hal seperti ini dilakukan oleh Tuhan juga kepada umatnya. Sebagaimana orang tua mendidik anaknya. Penuh kasih. Walaupun terkadang caranya dilihat dari mata anaknya adalah kejam. Tuhan tampaknya kejam dengan memberikan kekalahan demi kekalahan yang bertubi-tubi. Tetapi pada intinya adalah Tuhan ingin kembali mengembalikan bangsa Israel ke dalam kasih-Nya. Itu poin pertama, konteks dari bacaan kita malam hari ini. Yang kedua, hubungan kita dengan Tuhan harusnya dapat menggambarkan bagaimana kita bertingkah laku. Hubungan yang baik dan dijaga dengan baik dengan Tuhan akan menjauhkan kita dari dosa. Tuhan banyak sekali menggunakan nabi-nabi, bahkan kalau disampaikan tadi bahwa Tuhan memperingatkan umatnya dahulu dengan menggunakan para nabi dan tukang tilik. Mereka berbicara atas nama Tuhan tentang apa yang akan menimpa mereka kalau tidak taat. Maksudnya di sini adalah tidak mungkin dosa itu dilakukan apabila hubungan kita dengan Tuhan itu sangat dekat. Hubungan kita dengan Tuhan sangat dekat ini melambangkan bahwa apa? Kita tahu ketika Tuhan itu marah dan mempergunakan peringatan lewat apapun juga, lewat nabi atau lewat apapun juga untuk memperingatkan kita. Kembali saya menggambarkan hubungan kita antara orang tua dengan anak. Biasanya anak itu sangat mengerti body language atau bahasa mata atau bahasa raut muka atau bahasa tangan kita. Misalnya ketika kita akan marah, kita nggak perlu marah dan memukul. Tapi ketika pandangan kita tajam, kita arahkan kepada anak kita. Anak yang mempunyai hubungan yang baik dengan orang tuanya, dia sudah paham bahwa orang tuanya marah. Nah, ini juga di dalam hubungan Tuhan dengan umatnya. Tuhan ingin hubungan kita baik sehingga sedikit saja peringatan, tidak sampai dihajar sampai babak belur, kita sudah paham bahwa apa yang kita lakukan adalah salah. Kembali dimaknai dengan hubungan yang pertama bahwa penuh kasih. Ya. Nah, sekarang yang ketiga. Allah berbicara lewat banyak hal kepada manusia. Kalau kita mengingat khotbah di dalam hari Minggu kemarin, Allah berbicara lewat Elisa tentang adanya satu bahaya kelaparan, mereka saat itu lagi susah. Dan mereka akan diberikan makanan yang luar biasa. Tetapi raja tidak paham. Akhirnya siapa yang pergi ke sana adalah 4 orang kusta. Jadi di sini Allah bisa berbicara lewat banyak hal. Yang dibutuhkan adalah kepekaan dari kita. Tuhan dapat memakai banyak hal. Tuhan memakai orang kafir, Asyur dan Babel, untuk mengembalikan bangsa Israel untuk kembali menyembah Dia. Dan semakin dekat hubungan kita dengan Allah, pastinya akan semakin mudah kita memahami kehendak-Nya. Sehingga sungguh-sungguh apapun yang terjadi, kalau saat ini kita merasa bahwa Tuhan sepertinya meninggalkan kita, mari kita kembali mengingat, mari kita kembali merenungkan apa maksud Tuhan dan di bagian mana kita harus memperbaiki. Sehingga kalau misalnya kita melihat bahwa hari ini kita mengabaikan peringatan Tuhan, apakah itu lewat pekerjaan yang sulit, apakah itu mengenai kondisi kesehatan yang menurun, apakah itu mengenai macam-macam, mari kita renungkan, apakah ini merupakan satu peringatan dari Tuhan karena kasih untuk mengingatkan kita dari satu bahaya, dari satu kondisi yang lebih buruk yang Tuhan inginkan untuk kita kembali mengikuti
langkahnya, mengikuti aturan-aturannya. Dan kita tetap mengingat bahwa Tuhan adalah Allah kita yang dahulu pernah menolong kita. Allah yang sama berjalan di depan kita untuk membawa kita dari kemenangan kepada kemenangan. Sehingga pada akhirnya kita tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dapat kita andalkan selain Tuhan saja. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan masuk di dalam doa syafaat kita, dan seperti biasa saya akan memberikan waktu untuk kita menaikkan doa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita satu dalam doa. Mengenal jalan-jalannya Tuhan di dalam kehidupan kami, pasti kami terpesona karena ajaib sungguh Tuhan. Engkau di dalam segala sesuatu yang kami lewati sungguh dahsyat. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini, berseru memuji nama Tuhan, karena kasih-Mu besar, sungguh ajaib Engkau Tuhan. Kami bersyukur untuk peringatan demi peringatan yang Tuhan berikan lewat semua yang harus kami lewati, lewat semua yang harus kami alami. Kami bersyukur memiliki Allah yang peduli, Allah yang tetap menuntun kami, Allah yang tetap menolong kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, sekalipun kami menyimpang dari jalan-jalannya Tuhan, bahkan kami selalu membelakangi Tuhan. Ampuni kami, kuduskan kami ya Tuhan, ajar kami untuk terus mengarahkan mata kami, mengarahkan tujuan kehidupan kami kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih untuk satu kebenaran firman Tuhan yang boleh sama-sama kami pelajari. Mampukan kami Tuhan untuk dapat mengerti bahwa setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan kami yang menurut pandangan manusia enggak enak, atau menurut pandangan manusia sial, atau menurut pandangan manusia menyakitkan. Ajar kami melihat ini sebagai satu pemahaman bahwa Allah mengasihi kami dengan menginginkan kehidupan kami yang lebih baik. Ajar kami juga selalu mempunyai hubungan yang luar biasa dekat dengan Tuhan, sehingga kami mengerti langkah-langkah mana yang harus kami tempuh, jalan-jalan mana yang harus kami ambil. Mampukan kami Tuhan untuk senantiasa boleh melekat kepadamu, sehingga di dalam mengambil keputusan, di dalam kami mempertimbangkan segala sesuatu yang boleh harus kami ambil keputusan, Tuhan menuntun kami, agar kami tidak salah mengambil keputusan, agar kami tidak salah di dalam melangkah. Dan biarlah Tuhan boleh memakai apa saja untuk membawa kami lebih dekat lagi kepadamu. Terima kasih untuk persekutuan atau ibadah kami pada malam hari ini. Kami berdoa bagi gereja kami GPIB Ebenezer yang akan memasuki usia yang baru 76 tahun. Kami percaya di tahun yang baru pastinya Tuhan akan menuntun kami melewati jalan-jalan yang luar biasa untuk lebih dekat lagi kepadamu. Dan terutama Tuhan mau pakai setiap jemaat, setiap kami yang ada di GPIB Ebenezer melakukan segala sesuatu, peristiwa-peristiwa, melakukan tindakan-tindakan yang benar di hadapan-Mu untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa mulai dari KMJ kami, para presbiter, para fungsionaris, dan juga segenap jemaat, pegawai gereja, BPPJ, semua yang mengambil bagian di dalam ibadah dan peribadahan kami. Kami berdoa berkat Tuhan turun atas kami semua, sehingga hikmat yang daripada Tuhan, pengertian dan pemahaman yang daripada Tuhan, itu boleh sungguh ada bersama-sama dengan kami semua. Terima kasih kalau pada malam hari ini kami boleh diingatkan kembali bagaimana kami taat, dan itu akan mendatangkan kemenangan. Bagaimana ketidaktaatan akan mendatangkan kehancuran. Kami memilih untuk hidup berkemenangan bersama-Mu ya Tuhan. Karenanya mampukan kami untuk terus memandang kepada Tuhan.
Bapa, pada malam hari ini kami akan membawa doa-doa kami secara pribadi yang akan kami doakan bersama-sama di dalam diam. Dan kami percaya Tuhan mendengar setiap doa. Dan pada waktu Kairos-Mu, Tuhan akan menjawab doa kami. Inilah doa kami ya Tuhan, yang mungkin kami minta setiap waktu kepadamu. Mampukan kami untuk lebih peka atas jawaban-jawaban Tuhan. Dan kami percaya Allah kami itu hidup, Allah kami menjawab doa tepat pada waktunya. Kami membawa keluarga kami, Bapak, Ibu, anak-anak, Oma, Opa ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar di waktu-waktu ke depan, di masa pandemi yang belum juga berakhir ini, kami tetap menemukan Tuhan. Kami tetap bersyukur untuk semua hal yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin.